Nah, sekarang lanjut nih ngobrol-ngobrol. Aku ngajak Ola ke Discovery Lounge lantai 18. Yuk kita ke sini ya. Aduh, Ola. Wow, thank you. Thank you. Ini apa nih, Mas? Koktail? Bukan, itu chamomile. Chamomile. Nah, Ola sekarang aku punya sedikit buat Ola untuk staycation di Hotel Borobudur Jakarta ya. Ya Ola. Dan ini terima Dan kasih ini staycation ya ampun ya nanti ya. Bisa buat nginep anak-anak ajak 3 anak-anak orang, 3 orang. ya kan? 2 babysitter sama Ayang. Ola Thank you nginep so di much sini ya. buat Hotel Borobudur ya. Aduh. Thank you so much juga. Makan sop buntutnya nanti. Enak banget ini juga gitu, kelapa Ola sampai- ada voucher diningnya juga Ola bisa Oke, makan sampai juga. Aku tadi ngelihat sebuah kata-kata dari seorang Ustadz atau Habib gitu, dia bilang apa sih katanya, nasihat terbaik katanya, kita itu harus terlihat baik di mata Allah tapi nggak perlu terlihat baik di mata orang, katanya gitu. Jadi menurut aku ya itu bener gitu loh, maksudnya orang ngelihatnya oh ini dia lebih baik tertutup gitu, tapi hatinya kan hanya Allah yang tahu gitu. Orang kan ngelihatnya cuman dari depan, tapi hatinya itu kan Allah yang tahu. Jadi buat aku nggak bisa dihakimi hanya karena penampilan. Halo kesayangan Maje, ketemu lagi di Happy Talk Maje X Hotel Borobudur Jakarta. Hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama sahabat aku, seorang wanita cantik. Dia juga penyanyi, dia juga aktris, dan dia juga presenter, juga model. Siapa ya? Yuk kita jemput bintang tamu kita kali ini. Let's. Thank you so much. Kita ngobrolnya di dalam ya. Oh siap-siap. Siap-siap sayang. Yeay. Ola tadi gimana? Dari mana? Iya, dari rumah langsung. Nah, sekarang udah ada Ola Ramlan di sini. Hai semua. Akhirnya ya Ola, gila nyari Ola tuh ngincer Ola. Aduh, jadwalnya susah banget. Enggak dong, malah aku yang bilang, aku nggak diundang, gitu. Bener loh, begitu Mami Ola ngomong, aku nggak diundang. Oh Ola, ya ampun. Tapi senang banget sekarang, Maje, Ola udah ada di sini. Ola apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Harus dong, harus sehat, harus baik. Happy sekarang single fighter. Wih, langsung curhat. Belum apa-apa dia langsung Iya, curhat. belum ditanya udah langsung curhat ya. Sebelum dikulik dia udah langsung ngomong ya Ola ya. Ya ampun sekarang tapi aktif banget ya Ola sekarang ya. Sebenarnya dibilang aktif ya gimana ya, sebagai perempuan kita harus produktif kan, harus kerja keras. Aku juga maksudnya punya 3 anak, terus juga aku harus menjaga kesehatan tubuh juga. Jadi ya semuanya lah, aku kan lagi aktif olahraga lari juga, iya, hoops juga yang tadi Maja lihat, terus kemudian aku lagi nge-gym juga. Jadi memang produktif dalam berkarya dan juga menjaga kesehatan agar tubuh kita sehat. Tetap fit ya. Ngomong-ngomong berkarya nih Maje, kesayangan Maje, aku pengen tanya Ola tuh kemarin terlibat film di tanah kelahiran Ola ya. Film Jendela Seribu Sungai. Yes. Nah itu di Banjarmasin. Itu di Banjarmasin, itu tanah kelahiran aku kebetulan. Jadi ya lucu aja sih, aku merasa dulu tuh waktu kecil tuh mandi di sungai. Nah gitu. itu bener lah. Nah itu aku tuh mau nanya. Beneran, gimana pun juga kan aku tuh orang daerah. Tapi orang tuh mungkin ngelihat aku, sosok aku yang sekarang enggak dong. Semuanya dari nol, ya dong. Ya kebetulan yang kasarnya yang cukup berada tuh kan ayah aku. Ayahku pun dari nol, dari tukang beca, dari supir truk gitu. Jadi semuanya dia tiba-tiba menjadi seseorang yang alhamdulillah cukup, berkecukupan. Nah itu kan berproses. Nah dan aku pun walaupun aku tidak merasakan hal itu, jadi aku lahir tuh kebetulan udah ada gitu ya. Kalau kakak-kakak aku yang lain mungkin merasakan. Masih ngerasain ya? Karena perbedaan aku sama almarhum kakakku yang di atas tuh 9 tahun, jadi agak jauh. Jauh banget, lumayan ya jauh ya. Jauh, jadi sehingga mungkin pada saat aku lahir itu papaku sudah cukup gitu. Oke. Sampai akhirnya ya kemudian semuanya di dalam dunia bisnis, tapi aku agak
nyerong ke dunia entertainment gitu. Oke. Sebenarnya enggak, papaku kurang setuju pada saat itu. Padahal jiwa entertainment tuh sudah meronta-ronta ya, La. Enggak juga, karena memang aku tuh pengen jadi pebisnis sih. Awalnya tuh pengen, papaku tuh pengen aku masuk sekolah hukum. Jadi aku sempet kuliah di Atmajaya, ngambil hukum. Iya. Wow. Jadi bener-bener apa ya, nggak disangka-sangka aku tuh ternyata masuk ke dunia entertainment. Jadi pertama kali aku justru meletek tuh ya. Jadi pada saat umur 14-15 tahun itu aku tuh udah diundang untuk foto-foto di sebuah majalah. Dulu kan ada majalah Kawanku, Gadis, kamu mode, cover girl ya dulu ya. Kawanku, Gadis, mode, terus udah itu Aneka gitu ya. Nah, sebenarnya awal mula aku terjun ke dunia modeling itu adalah dulu tuh zamannya lagi di PI Mall. Oh iya gitu, iya. Di PI Mall tiba-tiba ada orang pengarah nyamperin. Bener mau banget. Jadi modelnya. Gitu kan zaman dulu. Kalau sekarang ada orang nyamperin kita parno ya. Iya. Jadi nah bener-bener mau jadi model nggak? Sementara kan aku tuh masih SMP, 15 tahun, tomboy banget, sukanya basket sama bela diri, gitu. Duh, gue cocok nggak ya aku jadi model nih? Tapi ya udah aku cobain. Ya udah foto majalah sampai 15, 16, 17, 18. Pas aku mau lulus SMA, kakakku itu mamanya Pici, Mbak Lolita, masukin aku menjadi cover girl ya, jadi mode. Jadi pada saat itu aku udah foto-foto sebenarnya, udah iklan gitu, iklan yang masih figurannya Desi Ratnasari, masih pokoknya figuran lah, gitu lah. Figurannya pernah sinetronnya si Vena Melinda sama Jeremy Thomas, pokoknya figuran juga. Ntar kita cari ya dokumentasi Ola yang begitu, kita cari ya, kita buka gak nanti ada, ya. susah kayak figuran soalnya nggak dapet kan. Oke. Terus kemudian, nah abis itu abis aku melewati ya menjadi figuran, menjadi yang susah-susah segala macam itu, kemudian di usia aku 19 tahun, mungkin Maja ingat dulu iklan kopi yang Pagi Dona. Di 19 tahun itulah aku mulai dikenal orang. Meletek langsung. Meletek tuh kan, meletek yang harusnya kuliah, kenapa gua jadi gagal kuliah nih di umur 20. Nggak aku terusin kuliahnya, dan kebetulan di situ aku ngelihat ayah aku tuh udah lagi kondisi keuangan dalam berbisnisnya lagi nggak oke, lagi drop, sehingga aku juga nggak mau nyusahin orang tua, jadi aku ngambil masuk ke dunia entertainment, kesempatan nih di depan mata ya, yang kemudian aku lagi naik daun di Pagi Dona, akhirnya aku ngambil sinetron, ngambil ini terus segala macam sinetron. Waktu itu peran utama pertama kali ada namanya judulnya Shakila, itu aku di situ ya bermain sebagai pemeran utama, terus kemudian ada beberapa sinetron lainnya, Cinta Yang Ku Mau. Nah di situ ada Lukman Sardi, di situ Lukman Sardi pertama kali main juga bareng gitu loh. Jadi dari situlah aku bisa beli mobil, terus bisa pokoknya itulah yang. Jadi ini bisa dilabeli benar-benar self made yang sesungguhnya ya. Iya. Alhamdulillah. Nah dari Pagi Dona itu kemudian main sinetron, lanjut sampai akhirnya detik ini aku di sini gitu. Jadi Ola bener dia mandi di sungai. Itu umur berapa tadi, La? Mungkin, SD kali ya? Iya, SD. Kayaknya kalau udah SD kelas 6 itu semua pada nonton. Nggak apa-apa sih. Aku cuek anaknya soalnya. Jadi gak usah gitu, waktu SMA aja, aku SMA kelas 2 which itu umur 16 tahun, itu masih main basket. Jadi cewek-cewek udah mulai dandan cantik, aku masih keringetan, bau keringet. Jadi aku nggak peduli sama cowok. Jadi bener-bener mainnya tuh memang sama cowok, tapi main bener-bener teman cowok. Bukan teman flirting. Bener-bener jadi temen. Teman-teman aku yang cewek-cewek udah flirtingan tuh. Sampai di usia, aku mulai pacaran usia 18. Padahal teman-teman cowok tuh sebenarnya flirting sama dia, cuma dia friend zone. Dia nyanyi, gue temen. Bodoh amat kayak gitu kan, soalnya kayak laki banget lah. Soalnya aku bela diri, aku cimande, aku pencak silat, aku taekwondo, aku jujitsu, aku jeet kundo, pokoknya semuanya bela diri. Malah jadinya ke model entertainment sekarang, tapi tetap itu nggak ditinggalin juga ya. Nah ngomong-ngomong soal model nih, tapi Ola kan juga terdengar nyanyi juga lah.
kamu kan ya, nyanyi juga. Sempat. Nih, kesayangan Maje masih inget nggak? Ola tuh dulu pernah punya lagu sama Dewi Sandra ya? Iya, benar. Stop kau mencuri hatiku. Stop, gimana lagi, Cak? Stop kau mencuri hatiku, gitu kan. Ya, itu duet bersama Dewi. Kebetulan kan aku memang suka dance. Nah, jadi lucu nih, agak kontradiktif karena aku suka nari, aku suka nyanyi, tapi juga bela diri. Oke, itu perpaduannya gimana ya? Ya, makanya fleksibel banget anaknya. Oke, asik banget anaknya. Bisa ke sana, misalnya kakinya bisa ini ya kan. Pokoknya fleksibel. Pokoknya fleksibel ya. Mau kayang bisa, split bisa. Ngapain juga bisa. Jadi tergantung. Maje kasih tahu ya buat yang mau ngenalin ke aku. Ola tuh fleksibel. Fleksibel loh. Tergantung request loh. Oke. Iya. Nah, jadi kamu terjun tuh ke dunia tarik suara. Karena emang suka juga. Karena suka, dan kebetulan Dewi juga kita satu frekuensi, seru-seruan, ya ngobrol lah sama Dewi. Aku pengennya lagu yang bisa ngedance. Ya udah, dia ciptakan lah ya itu. Dia yang nggak tahu yang ciptain siapa. Terus kemudian dia buatlah aransemen seperti itu. Kita konser di beberapa tempat kan, gitu kan. Jadi ya memang seru gitu loh, tapi ya sudah. Tapi kalau ditanya Ola pengen gak sih lah berkarir jadi penyanyi? Sebenarnya gini, mungkin Maje aware ya, kalau misalnya aku aware banget. Enggak. Dia belum ngomongnya udah aware. Enggak, kalau setiap ada teman aku ulang tahun, ada live bandnya, pasti gue disuruh nyanyi. Mami Ola pasti maju. Bingung, aku bingung. Aku bilang ini kan ada penyanyi ya, kenapa harus gue gitu loh. Karena mungkin aku ya tipikal yang membawa suasana seru, happy. Terus orang-orang yang tahu aku ngedance, aku sana semuanya gitu kan. Akhirnya mungkin takut pada datang semuanya. Sini kalau gue nyanyi joget. Kayaknya gue termasuk juga sih satu. Sini aja gak kan, mau gak mau ya maju gitu kan. Seru banget sih, ya ampun. Tapi gitu. Ya begitu ya, tapi nggak kepengen tuh lah buat album, terus bener-bener jadi penyanyi nih. Single-single aja dulu. Single, ya mungkin nanti aja. Kita lihat, siapa tahu tahun depan ada ya, kita nggak tahu ya. Bapak-bapak produser yang menginginkan. Tuh, Ola membuka menjadi penyanyi ya. Kesayangan Maje, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Ola. Aku mau ajak Ola ke Discovery Lounge lantai 18. Oh, oke. Kita bisa lihat pemandangan dari atas. Siap. Kita lanjut ngobrol di sana ya. Oke. Nah, sekarang lanjut nih ngobrol-ngobrol. Aku ngajak Ola ke Discovery Lounge lantai 18. Kita lanjut ya, La, ngomong-ngomong ya. Siap. Tapi ngomongnya agak intimate sedikit sekarang, ngomongin soal hati. Emang intimate itu apa sih? Intimate itu deket. Iya, tahu intimate aku dekat. Saking deketnya. Saking deketnya gimana? Ya ampun, thank you Mbak. Wah, kita sambil ngemil. Wow, thank you. Thank you. Ini apa nih Mas? Koktail? Bukan, itu chamomile. Chamomile. Kamu mau yang mana, La? Mana aja. Oke. Mana aja. Terima kasih ya Mbak, Mas. Makasih Mbak, Mas. Ya ampun. La, kita sambil ini jam-jam ngopi, tapi kita jam-jam koktail jus strawberry lucu-lucuan ya, La. Jadi intimate lah. Oke, siap. Apa yang mau diinti-intikan? Kita mau ngomong soal life sekarang. Life, kehidupan. Setelah melalui berbagai fase kehidupan nih Ola, melalui berbagai persoalan dan maaf ya La, divorce dan juga kemarin sempat ada konflik dengan sahabat. Aku sih dengernya dari podcastnya Ola sendiri loh. Tapi sebenarnya udah tahu juga ya? Udah tahu juga sih. Tapi langsung kepo. Apa nih? Gitu. Terus Mami Ola tuh baru buka podcast juga. Baru buat podcast The Ramlans ya, The Ramlans Family. The Ramlans Family. Di situ ada podcastnya Ola Ramlan. Jadi ngobrol bareng Ola. Nanti jadi, kapan-kapan lah main juga. Aduh, seneng banget main ke rumah. Main di rumah. Nah, La, jadi gimana, La? Sekarang sambil makan ya, La ya? Oke. How is your life sekarang? Kehidupan percintaan after divorce? Kalau misalnya divorce ya sudah ya harus aku jalanin aja. Ini yang kali kedua, tapi harus aku nikmatin, harus aku syukurin, ambil hikmahnya. Karena gimana pun juga jadi pelajaran buat aku untuk menjadi seorang istri ataupun wanita dan menjadi yang lebih baik lagi dan juga introspeksi diri. Itu sih yang paling penting. Karena mungkin jadi, buat Maje dan pemirsa kesayangan Maje kalau nyebutnya. Buat Maje dan kesayangan Maje juga udah pernah. Maksudnya lihat selama ini aku tidak pernah
menjelekkan satu kali pun mengenai mantan suamiku, ya kan, di pengadilan pun kita bergandengan tangan. Jadi memang aku ingin semuanya harmonis. Jadi kita pernah saling mencintai. Nggak mungkin dong kita tuh ujuk-ujuk langsung saling membenci gitu aja. Jadi aku percaya bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya bikin salah. Suamiku juga waktu itu mantan suamiku bikin salah. Aku pun juga sebagai istri mungkin banyak kurangnya. Jadi aku merasa perpisahan baik-baik itu lebih baik daripada kita berantem, buka aib, buka kejelekan masing-masing, itu nggak ada manfaatnya. Dan jejak digital itu akan selalu ada sampai nanti anak-anak aku dewasa. Yes, bener banget. Itu. Jadi yang menurut aku nanti pada saat anak-anak aku sudah pada mengerti, dia buka YouTube, dia buka apapun itu, aku nggak mau sampai dia ngeliat oh bapak ibunya tuh berantem urusannya gara-gara ini gitu. Wah, Ola benar-benar mature ya, menyikapi dengan dewasa banget ya, La ya. Insya Allah. Ya ampun. Sampai makan ya? Iya sampai makan, La. Tapi ya, La, saat itu apa yang benar-benar membuat keputusan apa yang benar-benar membuat Ola tuh yakin kayaknya divorce deh, udah jalan terbaik. Emang udah benar-benar nggak, sorry ya kita jadi flashback masa lalu lagi nih. Nah, cuman saat itu keputusan itu tuh ya Ola ambil kenapa, La? Yang ya, udah nih yakin nih divorce ini jalan terbaik untuk Ola dan mantan suami. Jujur aja sih sebenarnya dari pihak Aufar sendiri nggak mau gitu untuk divorce, tapi aku merasa mungkin lebih tenang dengan daripada aku emosian, daripada aku nggak tenang hidupnya dengan segala macem lah, aku nggak perlu ngasih tahu apa. Cuman aku ngerasa lebih tenang aja dan dia juga bebas mau ngapain aja gitu loh. Jadi, kok bebas mau ngapain aja kayak gimana gitu ya? Minum dulu deh. Ya, sampai keselekan. Jadi ini nggak jelekin tapi kode gitu. Gimana ya? Ada curhat colongannya sedikit ya. Jadi ya masih ketawa tuh. Nah itulah kehebatan aku ya. Nggak ngomong tapi lah gitu. Tapi nusuk langsung. Ya oke lah gitu. Jadi pokoknya ya daripada aku merasa kena mental dengan apa yang aku rasa ini segala macam, ya lebih baik udahlah aku mengalah, mungkin aku yang kurang sabar, biarkanlah mantan suamiku itu menikmati hidupnya, biarlah dia menjalani kehidupannya dengan apa yang seperti dia mau, nggak cocok mungkin sama aku, jadi ya udahlah gitu. Tapi hubungan aku, sekarang baik-baik? Baik-baik, jadi aku tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti kita rujuk, aku nggak tahu, jadi aku nggak mau sampai takabur juga gitu lah. Aku nggak mau sampai aku ngucap nggak akan pernah. Gitu. Jadi aku tuh bener-bener sangat amat berhati-hati dalam memilih perkataan sekarang. Apalagi kayak gitu bisa jadi doa, kayak gitu kita bisa jadi hal-hal yang ya nggak boleh lah. Aku tuh nggak suka sama ini, gitu. Aku taunya ini. Taunya gitu. Kejadian. Gitu. Kayaknya itu berjalan dengan usia ya, kedewasaan ya. Kedewasaan dan biasanya pertemanan, pergaulan itu berpengaruh gitu ya. Kan kayak misalnya nih, ada quotes misalnya mengenai pelakor gitu ya. Aku lihat gitu kan teman-teman aku nih ngebahas soal pelakor gitu. Tuh, aku tuh jadinya tapi bercermin melihat teman-teman aku tuh misalnya yang dia ternyata istri kedua, istri ketiga, itu kan sama aja tanda kutip pelakor dong gitu. Maksudnya dia ngambil jadi sementara dia menjadi istri kedua dan ketiga itu kan ada sebabnya, bukan hanya karena harta, bisa aja karena macem-macem gitu. Jadi akhirnya aku berhati-hati untuk ngomongin orang pelakor, paham gak sih? Jadi paham. Iya kan, jadi memang sebagai manusia tuh kita harus bisa menempatkan diri di posisi orang itu sehingga kita tuh nggak bisa ngomongin orang. Makanya aku tuh nggak suka banget orang yang ngomongin orang sementara orang itu nggak tahu posisi kita gitu loh. Jadi lebih baik lu urusin aja gitu loh sendiri karena kalian tuh tidak pernah di posisi saya gitu. Aku setuju banget sih Ola, beneran. Jadi intinya tuh kita juga jangan menjudge orang lah, udah. Orang punya hidupnya masing-masing, punya keputusannya masing-masing. Kita juga jangan menjudge
dengan keadaan kita nggak tahu di posisi mereka seperti apa ya lah ya. Makanya aku juga no wonder sih, tapi Ola hubungan sama mantan suami sekarang baik-baik, anak-anak juga ya. Gitu, anak semua sama Ola ya? Bolak-balik. Bolak-balik. Dan aku juga suka lihat tuh di Instagramnya Mami Ola masih foto sama mantan suami, sama anak-anak. Ya memang sih ya, jadi lebih baik. Ya baik-baik buat untuk anak-anak juga ya. Oh anak bolak-balik lah. Bolak-balik karena gimana pun juga ya nggak ada namanya mantan anak ya. Tapi hubungan aku juga sama Over juga baik-baik aja. Kecuali nanti kalau misalnya dia punya pacarnya nyebelin baru tuh gue. Aduh sampai jatuh kesayangan Maje. Tetep Mami Olanya keluar. Kecuali juteknya keluar ya? Juteknya keluar sambil kecuali ya nanti. Tadi kita udah ngomongin udah ya, kita nggak ngejudge ya. Ya ini dia sampai aku sampai jatuh handphone. Kecuali ya. Oh. Nggak, masalahnya kan gimana pun juga gini. Aku punya gimana mungkin kesayangan aja pada tahu semua bahwa aku menikah bercerai 2 kali. Sama suami pertama hubungannya baik. Wah, kemudian dia udah punya istri. Istrinya tuh baik banget. Wow, baik, menyayangi anak aku dan aku juga menyayangi anaknya mereka gitu ya. Sering main dan akrab banget sama anak aku yang Alina gitu. Ada Sean punya anak namanya Alessa, akrab banget. Dia bener-bener kayak saudara adik kakak juga. Istrinya juga baik. Kadang-kadang tuh seorang istrinya mantan aku tuh kadang-kadang melihat mantannya tuh sebagai kompetisi. Rival. Ya kan? Sebagai rival yang akhirnya hubungannya nggak baik gara-gara si mantan istri dan nggak istri bisa yang terima baru. ya. Nah, aku bersyukur banget punya si Sean punya ibu yang baik ya. gitu, ibu sambung yang baik yang bisa nyambung sama aku tanpa menganggap aku rival. Nah, itu kan hubungannya baik. Enak ya. Yang kedua ini Ovar ya. Seneng nih aku Mama Miola. Keluarkan. Kalau sampai nanti ya kan? Nah, di zoom bisa nggak? Sampai nanti pacarnya ya nggak terima, waduh, hati-hati ya, Pertatnya sampai, udah kayak bubur. I see. Gitu, karena gimana pun juga itu pun sama pada aku. Jadi kalau orang nanya, emang Ola nggak punya siapa-siapa, emang pacarnya nggak ada? Aku bilang, yang mau sama aku mungkin ada, tapi panjang. Tapi panjang. Aku janda anak 3 ya. Janda anak 3, kemudian aku punya 2 mantan suami. Yang aku tuh orangnya nggak cemburuan banget. Jadi aku berharap calon suamiku atau pasanganku juga nggak cemburuan. Karena apa? Aku akan tetap berhubungan sama 2 mantan suamiku ini. Untuk anak, untuk apa segala macem. Jangan diribetin. Udah. Episode 1, episode 2 gagal, episode 3 lagi ribet. Aduh, nggak mau gue. Nah, ngomong-ngomong episode 3 lagi mau minta di-spill nih, Ola. Sekarang deket sama siapa lah? Lagi deket sama seseorang ya katanya ya? Kata siapa? Kata Mbak Google. Oh salah, kata tim kreatif. Gak ada, kebetulan lagi sendiri. Sekarang sendiri nih lah? Sendiri aja. Ada manajer aku, ada pemain aku gitu. Ada kamu, ada tim-tim di sini. Jadi rame. Ya saat ini sih aku lagi nggak mencari yang gimana-gimana. Maksudnya aku nikmatin hidup, aku kerja keras aja. Yang penting Sean lagi kuliah, mau masuk kuliah. Jadi aku fokus ke anak aku sekolah. Kemudian anak aku yang masih kecil-kecil itu juga membutuhkan kasih sayang ibunya. Ya yang sekarang aku butuh laki-laki yang mungkin bikin happy-happy. Jadi kayak sahabat-sahabat teman deket banyak kan. Jadi ya udahlah nikmatin aja. Tapi berencana nantinya ke jenjang pernikahan berikutnya. Aduh, episode 3, ya jangan kan episode 3 tuh maunya kan selamanya ya. Iya. Duh, masa 10 tahun kayaknya kata manajer gue kayaknya kalau udah 9 tahun. Satu dekade nih ya. 9 tahun tuh masa-masa expired. Masa-masa genting ya. Nah, masa-masa expired. Jadi yang pertama tuh 10 tahun lah. Yang kedua juga 10 tahun ya lah. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Olah. Sementara saya sekarang umur 30. 30 hebat ya? Dari 10 tahun. Kita beda 1 tahun. 30. 29 kita. Dan bener ya kita beda 1 tahun ya? Kamu 30, aku 29 kan? Bener banget makanya. Jadi aku nikah umur 10.
Lah, tapi sebenarnya Ola butuh nggak sih sosok pendamping lah? Kan tiap hari nih lah, gimana pun ya orang tuh pendamping tuh ya yang menemani kita ngobrol hari-hari. Aku di sini ya sayang, aku syuting dulu ya sayang. Tuh gitu. Ya, pengen ya. Jangan nangis ya, dong. Enggak. Ya semuanya jadi kasih sayangin. Pusing jawabannya, semuanya dikasih sayangin. Aku di sini ya sayang, maksudnya ya sayang. Sayangnya orang juga kasih sayangin aja. Sayangnya orang juga. Aduh, Ola. Nggak ada. Udahlah. Ngapain aku laporan sama manajer aku aja, Le, gue di sini ya, gitu. Kan Ale kan nggak bisa dipanggil sayang. Ale kan nggak bisa dipanggil sayang. Yang ada musuhan. Iya. Dipanggil sayang, Ale bingung-bingung loh. Kenapa nih, Ola makan apa nih? Tapi ya kesayangan Maje ya, aku bener-bener kita tuh memang Ola tuh aku udah kenal lumayan ya Ola ya, sampai ya aku seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Ola. Tapi bisa dibilang aku tuh benar-benar bisa ngerasain Ola tuh orangnya ya apa adanya begini. Ya bukan apa, ada apanya. Bukan ada apanya. Ya beginilah dia. Kecuali nyari jodoh, kamu ada apa? Enggak. Enggak juga. Kebetulan saya bukan cewek matre, aku bukan cewek. Maksudnya aku insya Allah mudah-mudahan bisa bekerja. Jadi aku mau tuh kalaupun punya pasangan tuh bener-bener yang dia kerja keras, itu yang penting. Aku nggak butuh harta berlimpah. Aku pastinya semua orang pasti pengen kaya raya, semua orang pengen berkecukupan. Tapi buat aku kecukupan hati, batin, lahir dan batin itu penting. Lebih penting ya. Karena kamu komunikasi itu penting, komunikasi dalam apapun, dalam dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun, even komunikasi di ranjang. Serem kayaknya. Wow, tapi, gitu. Iya ya, tapi ngomongin ketenangan hati ya lah ya. Aku juga dengar nih Mami Ola ada program Jumat Berkah. Iya ya lah ya. Jumat Berkah katanya Ola suka hari Jumat mengadakan apa-apa bagi-bagi gitu ya lah. Iya alhamdulillah. Memang tapi aku kan nggak pernah share soal itu ya. Oh oke. Ya alhamdulillah sih setiap Jumat selalu ada itu. Selalu ada ya lah ya. Jadi cantik itu benar bisa kelihatan, terpancar dari hati. Karena memang ya menurut aku memang untuk sharing hal-hal seperti itu tuh baik. Mungkin memberikan contoh sama orang. Tapi aku tuh akan lebih, kalau aku tuh lebih seneng diem-diem aja gitu. Jadi lebih santai aja, loki. Gitu. Tapi apa tuh lah yang kamu lakuin program itu lah? Dan apa sampai sekarang masih berjalan? Sebenarnya bukan program, tapi aku tuh lebih senang bagi-bagi begitu dari tanganku sendiri. Jadi benar-benar dari mobil aja, dari mobil aja bagi-bagi gitu. Jadi nggak ada yang tahu aku sama driver atau sama personal assistant aku. Jadi nggak pakai deh tuh yang di video-videoin pencitraan enggak ya? Gimana sih Ola ceritanya dari Ola yang se-fashionable itu? Dulu kita tahu nih rambutnya Ola. Wah, pokoknya Ola tuh ngelihat dia tuh udah kayak ngeliat Kim Kardashian Indonesia. Waduh. Terus akhirnya Ola kan memutuskan berhijab. Nah, apa yang akhirnya jangan bosan ya Ola ceritain apa yang akhirnya memutuskan Ola berubah. Sebenarnya dibilang berubah enggak, aku masih tetap seperti Ola yang dulu, cuman mungkin secara penampilan aja lebih tertutup. Tapi itu pun juga masih banyak yang komplain karena aku masih pakai jeans gitu, skinny jeans, ada yang bilang terlalu ketat, ada yang bilang ini. Tapi balik lagi itu kan semua kenyamanan aku. Iya. Selama aku tidak mengganggu mereka, selama aku juga berusaha menjadi yang lebih baik dengan tertutup, ya itu nggak ada masalah menurut aku. Jadi ya udah aku jalanin dan nikmatin aja gitu. Tapi itu pun tidak tanpa ada paksaan dari suami pada saat itu ya. Pada saat itu terus ya. Bukan ada paksaan dari siapapun. Jadi ya insya Allah ya sebisanya aku, ya semampunya aku ya segini aja gitu. Iya. Ya kamu nggak bisa menyenangkan semua orang lah, mau dibilang apa, mau pakai jeans ini ya udah. Tapi tetap aja dengan perubahan Ola sekarang tetap ya fashionable dan modis. Aku tadi ngelihat sebuah kata-kata dari seorang ustadz atau habib gitu, dia bilang kita tuh nggak perlu, apa sih katanya, nasihat terbaik katanya. Kita itu harus terlihat baik di mata Allah, tapi nggak perlu dilihat baik di mata orang. Katanya gitu. Jadi menurut aku ya itu bener gitu loh. Maksudnya ya orang ngelihatnya oh ini dia lebih baik tertutup gitu, tapi hatinya kan hanya Allah yang tahu gitu. Orang kan ngelihatnya cuman dari depan, tapi hatinya itu kan Allah yang tahu. Jadi buat aku nggak bisa dihakimi hanya karena penampilan. Ola, aduh.
Itu ini ya, sampai merinding aku Ola ngomong gitu loh. Ola, kalau bisa dibilang sekarang Ola apa yang buat Ola bahagia? Apa yang Ola bisa, bagaimana seorang Ola Ramlan memaknai kebahagiaan? Jujur, kalau ditanya apa yang membuat aku bahagia adalah membuat anak-anak aku bahagia, sukses lahir batin, sehat, dan mereka menjadi orang yang hebat pada nantinya, harus menjadi orang yang sukses tanpa, maksudnya bukan tanpa bantuan orang lain ya, sukses dengan sendirinya. Karena aku pengen anakku Sean, anakku Alina, anakku Adrina itu bener-bener pinter, cerdas, dan menjadi sosok anak yang luar biasa. Pokoknya itu aja. Amin, 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 amin. amin. Nah, kalau dari aku pribadi, kebahagiaanku, kalau kamu tanya, Ola udah bahagia belum? Aku belum bisa jawab. Karena belum, not yet kayaknya gitu. Karena aku belum memiliki pasangan hidup yang tepat, kebahagiaan yang seutuhnya itu kan sebenarnya kalau kita mempunyai teman hidup yang selamanya bisa sama kita bisa ngomong apa aja, dan itu aku belum temukan. Jadi aku bilang kalau ditanya udah bahagia apa belum ya, aku belum bisa jawab. Tapi untuk bagian itu, tapi kebahagiaan aku ya buat anak-anak sekarang. Buat anak-anak. Soalnya kalau aku bilang kok nggak bisa bilang bahagia, ya nanti aku dibilang nggak bersyukur. Padahal bukan seperti itu kan, gitu loh. Karena aku dengan anak-anak aja udah bahagia kok, gitu. Dan apalagi melihat anak-anak nantinya bisa self-made seperti Ola juga. Amin, amin. Itu udah kebahagiaan tersendiri. Ya, jadi buat aku ya itu, maksudnya kebahagiaan aku belum sempurna, tapi aku juga bersyukur dengan apa yang aku punya. Karena kalau kemarin juga ngobrol sama Melanie Ricardo di podcastnya dia juga ngomong, dia nanya, Mam, kan banyak banget sebenarnya orang yang pengen mungkin jadi seperti Mami katanya gitu, seperti aku dengan apa yang aku punya sekarang, apa segala macam. Oke, orang kan ngelihat depannya doang. Gak ada yang pernah tahu misalnya aku sedih, nangis di kamar mandi sendirian, kan gak ada yang tahu. Aku kesepian ngapain, gak ada yang tahu gitu. Jadi insya Allah ya, aku sih merasa sampai detik ini belum ada aku perlihatkan kesedihan aku di sosial media. Gitu. Selalu bahagianya terus. Jadi sampai waktu itu aku pun pernah syuting bareng sama Soleh Solehun. Terus kemudian siapa lagi ya? Aduh aku lupa, ada 2 orang lagi. Dia sampai nanya, lah lu tuh nggak pernah sedih ya? Kayak gitu. Karena aku tidak pernah membawa aura kesedihan atau apapun itu ke dalam sebuah pekerjaan apapun, apalagi sosial media. Karena aku bikin dia happy, mood dia. Tapi ya itu dia, di situ dia juga kayak momen-momen mau syuting gini. Ya manajer aku yang sudah 16 tahun ini juga tahu banget ini lagi mood atau enggak. Kalau aku nggak mood ya mendingan nggak usah. Karena nanti senyumnya aku nggak bisa fake soalnya orang. Kalau aku nggak nyaman, ya susah juga, nggak bisa juga. Mungkin juga nanti Maje pada saat ini sekarang kan udah makin deket sama aku ya. Pada saat di suatu event kita ketemu nih di mana. Gitu. Terus aku nggak nyaman sama keadaannya, kelihatan tuh muka aku dan gak lama pulang. Bener-bener sesimpel itu sih Pak. Bener juga sih. Aku nggak bisa basa-basi soalnya. Sayang, hidup ya udahlah ya. Ya udah gitu, pokoknya ini orang ini bener nggak? Karena susah juga mencari seseorang yang tulus dalam kehidupan kita gitu. Aku pengennya punya teman-teman yang baik, punya teman yang tulus, jadi ya sudah gitu lah. Nggak punya waktu lagi untuk yang nggak penting ya lah. Toxic bye kan gitu. Nah Ola, sekarang aku punya sedikit buat Ola untuk staycation di Hotel Borobudur Jakarta ya Ola. Ola tapi udah terakhir berapa waktu lalu ke Hotel Borobudur tuh terakhir kapan? Udah lama banget. Serius nih, jadi baru sekali lagi ke sini. Ya, mungkin bertahun-tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu mungkin 2-3 tahun lalu. Dan ini terima kasih. Dan ini staycation ya ampun ya nanti ya. Bisa buat nginep ajak 3 orang, ya kan? 2 babysitter sama Ayang. Tenang, bisa 2 kamar kok. Bisa ya, connecting bisa ya. Bisa connecting. Oke, thank you so much ya. Buat Hotel Borobudur ya. Aduh, thank you so much juga. Makan sop buntutnya nanti. Enak banget ini gitu, juga. Ola ada voucher diningnya juga, Ola bisa makan juga. Plak-plak gitu. Plak-plak, walaupun pakai ditekan-tekan ya.
Oke, kesayangan Maje, makasih banget ya Mami Ola udah mau mampir ke Happy Talk. Judulnya Happy Talk. Tapi kita ngobrolnya happy-happy kesana kemari ya tadi ya. Kesayangan Maje, thank you so much Mami Ola udah di Happy Talks Jennifer Maje Ex Hotel Borobudur Jakarta. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you so much Mami Ola. Pokoknya doa yang terbaik untuk Mami Ola, untuk anak-anak, untuk keluarga besar, untuk semuanya. Amin. Ya Semoga semakin sukses rezekinya dan semua-semuanya. Ya. Oke, terima kasih. Thank you sayang. Bye-bye. Thank you sayang. Thank you sayang. Thank you. Mwah. Bye. Bye.